الفاتحة على نية الفتوح والبلوغ والحصول ومة الوصول وصلاة الجسد والروح إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف مؤلف هذا الكتاب الإمام الغزالي وإلى مشايخنا ومعلمنا شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنازل الرحمن. أحمده سبحانه وتعالى ونشكره وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحضور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهدنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وأدنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأسر أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadirin mukarramin wal muhtaраmin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus TKM Mushola Darut Taqwa yang senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para guru, para orang tua, para sepuh, dan semua para jamaah yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam naungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan kita keberkahan. Allah jadikan kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak semua jadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah
akhir nanti kita semua dikumpulkan seperti ini di surganya Allah bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, kita teruskan kajian kita malam Selasa ini di Majelis Ta'lim Darut Taqwa. Alhamdulillah kita bahas kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatul Islam Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulmi fid dharain amin. Alhamdulillah pertemuan terakhir ya sampai mana tuh Pak? Ya pokoknya kita masuk bab baru. Ya kemarin kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana kedudukan hati, ya qalbu yang ada di dalam jasad kita, dalam diri kita, ya sebagai cerminan dari segala apa yang kita lakukan, maka semuanya akan bersumber ya dari qalbunya, dari hatinya. Dan kita teruskan di halaman berapa? Danmu al-qawlu ya fi ma'asul qalbi. Halaman berapa Ustaz? 63 ya, 63. Udah ketemu Pak? Udah ketemu Pak Ji? Alhamdulillah. Ya al-qawlu fi ma'asul qalbi. Ya qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Ya al-qawlu ini adalah pembahasan fi ma'asil qalbi, pembahasan di dalam maksiat hati kita, ya atau penyakit hati, ya ma'asi al-qalbu hati, pembahasan ya di dalam kemaksiatan atau dosa-dosa yang sering kita lakukan di dalam hati kita. Qala al-musannif i'lam anna sifat al-madmumah fil qalbi katsirah. Ya ketahuilah bahwasanya sifat al-madmumah, sifat-sifat yang tercela. Ya. Ada sifatul mahmudah yang terpuji. Ya mahmud berasal dari kata hamidah. Kalau di sini adalah as-sifatul madmumah, berasal dari kata dhamma atau dhammu, yang artinya tercela. Sifat-sifat yang tercela di mana fil qalbi, di dalam hati, katsiratun, yaitu banyak sekali. Ya banyak sifat-sifat tercela di dalam hati kita. Wa tariqu tathhiril qalbi, dan cara untuk membersihkan hati dari apa? Min radailuha, dari segala kotoran, dari segala penyakit. Ya tawilatun, membutuhkan waktu yang lama. Ya jadi enggak sebentar. Ya membersihkan hati itu enggak sebentar. Tawilatun, ya butuh waktu yang lama. Wasabilul ilaji fiha ghamirun, ya dan mengobatinya. Sabilul ilaj itu adalah mengobati, ya jalan untuk mengobati hati ini. Fiha, ya di dalam hati ini ghamirun, itu sukar, susah. Ya jadi waktunya lama, kemudian caranya juga enggak gampang. Ya ghamir, ya sukar, susah. Wa qad indarasa bil kulliyah ilmuhu wa amaluhu. Ya wa qad indarasa, bahwasanya telah hilang bil kulliyah, keseluruhan, ya ilmuhu wa amaluhu, ya baik ilmunya ataupun amalnya, pekerjaannya. Artinya bahwasanya kebiasaan manusia untuk senantiasa memperbaiki
membersihkan hatinya ini sudah mulai mudah. Ya, kebanyakan manusia udah gak mau lagi mikirin bagaimana hatinya. Ya, jadi ilmunya sudah mulai mudah, kemudian amalannya, ya dia berusaha untuk memperbaiki hatinya sudah mulai hilang. Lighaflatil khalqi, karena kelalaian seorang makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua manusia yang diberikan khalqu oleh Allah Subhanahu wa taala, an anfusihim, ya, lalai kita terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi tadi ilmunya kadang kita udah cuek, kita nggak mau belajar, kemudian kita udah nggak mau berusaha untuk membersihkan hati. Karena apa? Karena manusianya udah ghaflah, sudah mulai lalai, ya, dari dirinya sendiri. Washtighalihim bizakharifud dunya, dan kesibukan mereka, ya, dengan kemewahan, dengan perhiasan dunia. Ya, jadi udah lupa yang sama yang namanya hati. Ya. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwasanya sifat, ya, yang tercela dalam hati ini banyak. Ya. Bahwasanya kata Imam Nawawi dijelaskan dalam Maraqil Ubudiyahnya, ini manusia di dalam hatinya ini, ya, punya sifat itu 4. Ada 4 sifat yang terdapat di dalam hati manusia. Yang pertama adalah as-sam'iyah, yang kedua adalah al-bahimiyah, yang ketiga adalah asy-syaitaniyah, kemudian yang keempat adalah ar-rabbaniyah. Yang 3 salbiyah, yang 3 ini negatif. As-sam'iyah, bahimiyah, kemudian syaitaniyah. Yang 1 ini positif, baik, ya, rabbani. Apa itu sam'iyah? Sam'iyah sifat yang dimiliki oleh binatang buas. Ya, jadi dalam hati manusia itu ada sifat-sifat kebinatangan, tapi binatang ini binatang yang buas. Ya, makanya banyak orang suka atau berani membunuh saudaranya, bahkan udah dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong. Ya, kemarin belum lama itu ada karyawan yang berani membunuh, ya, bosnya. Ya, kemudian dicor. Ketika ditanya merasa bersalah enggak, saya puas malah katanya. Mantap gak itu? Ya. Kenapa bisa begitu? Katanya kalau saya baca, ya, bosnya suka marahin, suka ngomong yang enggak, ya, dia sakit hati. Ya. Tapi wallahu a'lam, ya, kejadiannya aslinya seperti apa, tapi sekedar kita baca seperti itu. Artinya di manusia ada sifat kebinatangan, tapi yang puas, ya, sam'iyah. Kemudian yang kedua al-bahimiyah, ini sifat kebinatangan. Kalau tadi yang puas, tapi ini yang nggak puas juga ada. Ya, misalkan rakus, ya, dan sebagainya. Ya, makanya kita ketika kurban, ya, bagaimana berkurban itu bukan sekedar kita memotong hewan kurban, tapi bagaimana kita juga bisa menghilangkan sifat-sifat, ya, kebinatangan kita. Ya, sifat-sifat kebinatangan kita itu salah satu bagaimana syariat kurban, ya, disyariatkan kepada kita, yang dulu pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarga besarnya. Makanya di surah Al-A'raf, wa taqwa, Allah berikan yang namanya fujur. Ya, ada sifat-sifat memang kemaksiatan, selalu berbuat dosa. Tapi ada sisi, kemudian juga kalbun, kalbun itu anjing. Ya, kemudian wasyaitan juga dimiliki oleh sifat-sifat syaitan. Wahakimun, dan orang-orang yang bijak tapi mereka ini tertipu daya
manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Jadi takrifnya, pengertian manusia itu adalah hayawan natik. Manusia itu hewan, tapi bedanya dia natik, bisa berbicara. Ya, hewan yang bisa berbicara. Kemudian tadi bahwasanya caranya untuk membersihkan hati ini ya butuh waktu yang panjang. Ya tawilah wasabil ila fiha qabilah. Kemudian caranya juga sulit ya, karena manusia sudah sibuk dengan kelalaiannya, ya sudah tak mikirin hatinya, ya sudah tidak mau membersihkan dirinya, tapi mereka sibuk dengan dunianya, ya dengan kemegahan, kemewahan yang namanya dunia. Ya, makanya di sini ada robaniyah. Robaniyah ini adalah sifat yang memang seorang manusia ini senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau misalkan tadi sifat-sifat yang ada ini sabu'iyah, bahimiyah, kemudian syaitaniyah ini bisa ditaklukkan atau di bawah yang namanya robbaniyah, maka tadi bahwasanya yang tercermin, ya, yang hadir dalam diri kita adalah kebaikan-kebaikan. Ya, jadi sifat-sifat kebinatangan ini, sifat-sifat syaitan ini harus di bawah sifat robbaniyah. Ya, sifat yang memang menunjukkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hambanya syaitan. Ya, bukan hamba ya hewan tadi, ya, yang kita beribadah seperti hewan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi karena sibuk dengan dunia, maka kita udah nggak mikirin ya, hati kita. Bahkan kalau hatinya sudah mati, nauzubillahi min dzalik. Ya, udah nggak malu berbuat maksiat. Ya, udah nggak malu makan dari sesuatu yang haram. Ya, udah nggak merasakan tuh yang namanya rasa takut, rasa gelisah, udah biasa aja. Nauzubillah min dzalik. Berarti hatinya telah mati. Kemudian waqad istaqsayna dzalika kullah fi kitab Ihya Ulumuddin. Bahwasanya ya, istaqsayna telah kami jelaskan secara lengkap, ya secara jelas, dzalika kullah, semuanya itu, ya, jadi penyakit-penyakit hati, kemudian bagaimana cara mengobati hati, itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin. Ya, di kitab beliau yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab yang paling banyak juga kita bahas, kita baca. Orang Indonesia ya sering membaca atau membahas Ihya Ulumuddin. Fi rub'il muhlikati wa rub'il munjiyat. Di mana dijelaskan ada yang namanya rub'ul muhlikat, separuh. Al-muhlikat itu adalah hal-hal yang bisa membinasakan. Ya, muhlikat itu berasal dari kata halaka, artinya hancur. Ya, rub'ul muhlikat. Jadi sebagian pembahasan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membahas yang namanya muhlikat. Ya, muhlikat. Ya, sebagian lagi membahas yang namanya al-munjiyat. Al-munjiyat ini sesuatu atau hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita. Ya, sesuatu yang bisa menyelamatkan atau menolong diri kita. Jadi kitab Ihya ini itu ada 4 pembahasan. Makanya disebut tadi rubu itu apa? Setengah atau seperempat lah. Ya, karena dibagi 4 kitab itu. Ya, jadi ada sekitar 40 pembahasan. Satu pembahasan itu ada 10. Ya, satu kitab ya, itu ada 10 pembahasan. Jadi ada 4 kitab, maka kurang lebih ada 40 pembahasan. Yang bagian pertama
cara kita bergaul, ya, cara kita bergaul, berteman itu dijelaskan oleh beliau. Ya, jadi sebagian yang kedua ini tentang bagaimana muamalah, ya, rukul adat, kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian juga ada yang dijelaskan juga tentang pernikahan. Kemudian juga di pembahasan tersebut masuk babul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab menyeru, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, yang ketiga ini tentang muhlikat. Ya, sebagian yang ketiga ini tentang muhlikat, sesuatu yang bisa yang membinasakan kita, yang bisa menghancurkan kita. Ya, misalkan apa tadi? Ada nanti kita bahas al-hasad, dengki, iri, kemudian al-kibriya, ya, sombong, yang ujub angkuh, ya, kemudian juga nifaq ataupun yang lainnya. Nah, bagian yang terakhir ini al-munjiyah. Al-munjiyah ini yang bisa menyelamatkan kita, ya, yang bisa menyelamatkan kita. Itu disebut dengan maqamatul yakin. Ya, maqamatul yakin itu pembahasannya nanti ada yang namanya taubat, ya, taubat pertama. Ya, jadi maqam itu adalah maqam tempat, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keyakinan. Yang pertama taubat, kemudian nanti ada yang namanya zuhud, ya, kemudian ada yang namanya ridho dan sebagainya. Nah, itu dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, nanti kalau mau baca, ya, dikebet-kebet, ya, kurang lebih ada 4 jilid. Ya, beda kalau Bidayatul Hidayah berapa halaman di situ? Nah, ada yang cepet? Ada 88. Iya. Tapi subhanallah, ya, pembahasan beliau, ya, itu cukup banyak, cukup luas. Ya, jadi walaupun sedikit, ya, halamannya, tapi pembahasannya cukup luas dan cukup dalam. Makanya kita tak boleh meremehkan kitab Bidayatul Hidayah. Makanya dinamakan Bidayatul Hidayah, awal permulaan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru permulaannya doang. Kalau pengen lengkapnya baca Ihya Ulumuddin, kata beliau. Kalau mau lebih detail lagi tadi, apa aja yang menghancurkan, membinasakan kita, apa saja yang bisa menyelamatkan kita, itu bisa dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, walaupun beberapa tetangga sebelah banyak yang membid'ahkan, ya, kitab Ihya Ulumuddin karena mereka mengatakan banyak hadis-hadis yang dhaif. Ya, tapi ala kulli hal, itu sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita bagaimana keistimewaan dan kemuliaan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya artinya hidup. Ya, Ulumuddin ulum, yaitu ilmu. Ad-din agama, menghidupkan, ya, ilmu agama, pemahaman dalam agama kita. Jadi dijelaskan oleh beliau, ya, di pembahasan muhlikat, kemudian munjiyah, dan diteruskan oleh beliau, walakinna nuhadziruka al-an thalasan min khaba'isil qalbi. Ya, tetapi kata beliau, kami ingin mengingatkan, mewanti-wanti. Jadi muhadziruka itu memberikan peringatan, ya, mewanti-wanti kepada kalian, salasa min khaba'isil qalbi. Ya, ada 3 dari sekian banyak penyakit atau kotoran di dalam hati. Jadi beliau ingin memusatkan pembahasannya, itu ada 3 hal penyakit
lagi di dalam hati kita. Wa hiya al-ghalibatu ala mutafaqqihatul 'asr. Ya, wa hiya al-ghalibatu ala mutafaqqihatul 'asr lidakhul minha hijratan. Dan ini ya kebanyakan kita terkadang lupa atau tidak bisa dilalui ya oleh orang-orang yang senantiasa mempelajari fikih atau pokok dari sekian banyak khaba'is ya, hal-hal yang kotor, hal-hal yang maksiat, ya siwah ya yang lainnya itu. Nah itu begitu banyak, dan ini yang tiga ini adalah induknya ya, pokoknya. Apa yang tiga itu? Wahyal hasadu warriya wal ujub. Yang pertama adalah apa Pak? Hasad. Yang kedua adalah ya riya. Yang ketiga adalah ujub. Nah, ya. Jadi yang ketiga ini adalah ummahat, induk dari segala kemaksiatan yang ada dalam hati kita. Jadi beliau ingin membahas ya, yang induknya saja. Ya, wahiyal hasad, yang pertama adalah al-hasad, iri, dengki, ya, hasud. Ya, kemarin kita sudah bahas yang bahwasanya min syarri hasidin idza hasad. Ada orang hasad min rub'il muhlikat. Fa in ajazta an hadha fa anta an ghairihi ajaz. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ketika kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ya, ketika kita ingin membersihkan, mensucikan hati kita, kata beliau, fa in qadarta 'alaiha, kalau kamu mampu, kalau kalian bisa membersihkan hati ini dari tiga ini, fa ta'lamu kaifiyatul hadr min baqiyatiha, maka kamu akan paham, kamu akan bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang lain ya, selain yang tiga ini. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi tiga penyakit ini yang merupakan induk ataupun pokok, maka penyakit-penyakit yang lain nanti juga akan bisa kita bersihkan. Kita ingin membahas, menjelaskan tentang yang tiga ini ya, yang merupakan pokok atau inti dari segala macam penyakit hati kita. Al-hasadu wal-riya'u wal-ujub. Ada hasad, ada dengki, kemudian riya, kemudian ujub ya, kesombongan. Kemudian wala tazunanna annaka taslam biniyatin salihatin fi ta'allumil ilma. Jangan kalian mengira, kata Imam Al-Ghazali ya, jangan kalian mengira, jangan kalian sangka annaka taslam, bahwasanya kalian sudah selamat ya, ketika kalian punya niat yang soleh, punya niat yang baik. Ketika apa? Fi ta'allumil ilma, ketika kita belajar ilmu, ketika kita belajar, ketika kita duduk di majlis ilmu. Wa fi qalbika syai'un minal hasad, tapi na'udzubillah, di dalam hati kita ada sesuatu yang namanya hasad ya, hasad, yaitu dengki, warriya ya, riya, kemudian al-ujub ya, kesombongan yang merasa dirinya paling bisa, paling benar dan sebagainya ya. Jadi bahwasanya kita masih terdapat kemaksiatan, masih dapat dosa ya, walaupun ya niat kita baik ya, kita dulu di majelis ilmu, tapi na'udzubillah ketika ada sifat-sifat tersebut ya, maka yang ada hanyalah ya dosa yang kita dapatkan ya, kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya waqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasun muhlikat, ya, bahwasanya 3 hal yang menghancurkan kita, membinasakan kita, menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Syahun muta'un. Ya, syahun muta'un itu adalah bakhil, ya, yaitu bakhilun yuti'ul insan. Artinya kikir yang terus menerus diikutin, ya. Artinya dia pelit hidupnya, pelit, nggak mau berbagi, ya. Bahwasanya di dalam rezekinya ada hak orang lain yang diberikan, yang harus diberikan, tapi diikutin terus hawa nafsunya, ya, bakhilnya. Kemudian wahawa muttaba'un, kemudian ya hawa yang senantiasa, hawa nafsu yang senantiasa tunduk, ya, kita yang senantiasa tunduk kepada hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsi. Ya, yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsi. Bagaimana seorang manusia itu ta'ajub dengan dirinya sendiri. Artinya dia merasa sombong, ya, bahwasanya yang lain dianggap rendah, yang nggak ada apa-apanya, hanya dia saja yang hebat, hanya dia saja yang pintar, ya, suka membanggakan dirinya. Yang pernah kita bahas kemarin, ada yang namanya tazkiyatun nufus, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci. Ya, jadi tazkiyatun nufus bukan mensucikan diri dalam penyakit hati, tapi ada orang yang merasa dirinya paling suci, paling benar, ya, paling bisa segalanya. Dan ini ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 hal yang bisa menghancurkan kita, ya, merendahkan kita, menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahul muta'un, ya, kikir, sifat kikir pelit, ya, yang akan kita ikutin, yang kita biarin dalam diri kita. Wa hawa mutaba'un, hawa nafsu yang senantiasa kita ikutin, jadi kita tunduk sama hawa nafsu. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan bagaimana manusia yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, dan merasa segalanya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya, jadi senantiasa kita berusaha membersihkan hati kita, ya, terutama tadi dari sifat yang 3 ini, ada hasad, ada riya, wal ujub. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas, masuk ke dalam amal hasadu, ya, pembahasan tentang hasad, ya, iri, dengki, ya, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ya, ini penyakit dalam hati. Kalau kemarin kita sudah bahas penyakit dalam anggota tubuh kita, kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan dalam anggota tubuh kita, ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada 7 anggota tubuh. Apa aja, Pak? Kalau di muka ada berapa nih? Ada muka, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada 3. Ya, muka ada 3. Kalau di badan ada 4, ya, karena 7, yang 3 udah di muka, yang 4 dari bawahnya lagi. Ya, ada tangan, ada kaki, ada perut, ya, ada perut, batun, kemudian ada di bawah perut, yaitu farju, kemaluan. Ya, jadi tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ya, mata, mulut, telinga. Itu pernah kita bahas tuh penyakitnya, ya, kemudian kemaksiatannya. Maka ini yang dibahas kembali, yaitu tentang
tentang hati. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana nanti tidak ada lagi guna manfaat harta, anak kedudukan semuanya kecuali mereka yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Ya, artinya tidak ada penyakitnya. Ya, hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya sedikit-sedikit kita perbaiki qalbu kita, ya sedikit-sedikit kita bersihin hati kita. Insyaallah mudah-mudahan ya kalau hatinya bersih, insyaallah Allah berikan sehat walafiat. Karena kalau hatinya mikirin orang mulu, kalau masih mending mikirinnya apa bayar listriknya, bayar sekolah anaknya gitu kan, nggak apa-apa dah, ngurusin orangnya yang negatif, apa yang positif daripada ngurusin yang negatif. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada ditanyakan para jamaah semua. Ya, silakan dulu. Rumah itu penyakit hati, obatnya tahulah lama ya, lama. Nah, yang saya tanyakan ini hadis apa firman ya Pak, yang artinya kata perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Memperbaiki keadaanmu, pertanyaan adalah memperbaiki keadaanmu apakah termasuk memperbaiki penyakit hati? Iya. Jadi perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. ya. Jadi perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita semua. Ya, ada hadis juga ya, yang Rasulullah SAW menjelaskan ketika beliau memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, yang senada. Ada kurang tahu itu hadis atau perkataan para ulama, tapi sepengetahuan itu hadis, ya, hadis karena memang banyak kita dengar perintah-perintah untuk memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Dalam hadis yang lain dijelaskan yahfazillah yahfaz. Ketika kita bisa menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Artinya menjaga Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, ya, sholat, ya, termasuk hati juga. Ya, makanya bahwasanya ketika tadi ada perintah untuk memperbaiki sholat, karena ketika kita memperbaiki sholat tadi Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidup kita. Ya, bahwasanya yang namanya ibadah itu kan ada ibadah badani, kemudian ada ibadah qalbi, ada ibadah anggota tubuh, kemudian ada juga ibadah hati. Termasuk sholat, ya, bukan sekedar kita anggota tubuh saja bergerak, tapi bagaimana qalbu kita, hati kita bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam sholat kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, hamadani abdi, bahwasanya Allah mengatakan hambaku sedang memujiku. Ya, jadi ada percakapan ketika kita baca Al-Fatihah itu, dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi bahwasanya senantiasa yang pertama kita bersihkan qalbu kita, ya, bersihkan hati kita, ya, karena tadi dia merupakan sumber kebaikan atau sumber dari segala kemaksiatan, ya, keburukan yang ada dalam diri kita. Allahu a'lam. Ada lagi
Kapan nikah? Nikah bersihin hati nggak bisa. Kelas. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menambah hasanah ilmu kita, bisa menambah pemahaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal ibadah kita yang terpancar, yang keluar dari diri kita, dalam hati kita adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الصحب